kalau Tuhan itu memang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kita ulangi lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Selamanya ku sembah Engkau, tetap Allah, walau dunia
tetap Allah di hati kami. Kasih Yesus. Selamanya Kau tetap Allah di hati kami Yesus. Tak ada yang sama seperti Engkau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Yesus. Bukan karena kuat kami bisa berdiri di sini Yesus, melainkan karena uluran tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami puji Kau Yesus. Kami memuji Kau Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Awati semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu tercurah Amin pagi ini Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu kami rasakan Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami ingin menyembah Tuhan. Kita katakan, ku sembah Engkau Yesus, Hanya Engkau. hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sekali lagi, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Allah di hidupku Yesus, tiada yang lain, hanya Kau, Hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Haleluya. tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sekali lagi, Kau tetap Allah. kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat kekuatan-Mu Yesus. Kita telah berkumpul di sini Tuhan. Berkat uluran tangan-Mu Tuhan, kami bisa bersekutu kembali di sini Tuhan. Kami mengucapkan rasa syukur Tuhan, kami bisa kembali dapat datang ke rumah-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Kami ingin memulai ibadah ini. Berkati kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang telah datang di rumah-Mu dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu akan firman-Mu Tuhan. Engkau yang terus melancarkan ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.
Selamat pagi jemaat Tuhan, amin. 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 Kita berkumpul di sini kembali pagi hari ini bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Seminggu sudah berjalan. Kehidupan Tuhan sangat, pertolongan Tuhan sangat ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan sudah melawat kita dari pagi dengan siang sampai dengan malam. Kita bisa berkumpul pada pagi hari. Teman-teman kita boleh angkat pujian. Dia sungguh baik. Amin. Haleluya. Jemaat kita boleh bangkit berdiri. Sama-sama katakan, dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan. Hidupku dipulihkan. Amin. Dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Siapa? Yesus. Dia baik. Sekali kita katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Amin. Boleh jemaat Tuhan kasih tos kiri karena bilang Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita siap-siap angkat pujian lagi dari awal. Hanya Tuhan Yesus yang rela mati, bangkit, dan lahir buat kehidupan kita pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Semua jemaat katakan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut dikalahkan ya amin. Kuasa maut dipatahkan. Hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik amin. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Siapa? Yesus. Dia baik bagi. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Dia baik. Dia sungguh baik. Oh haleluya. Dia sungguh baik. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu jemaat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur berjalan seperti Engkau Tuhan. Amin. Pertolongan-Mu ya dan amin dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kau lahir, Kau mati dan Kau bangkit buat kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas kehidupan kami yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia sangat baik, oh Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Dia baik. He is so good to you. He is so good to me. Amen. He is so good to. He is so good to me. He is so good to Hallelujah. Jesus. He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. He is so good to you and me. You and me. You and me. Haleluya. 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 Waduh. Semangatnya yang membara. Boleh sekali lagi lambaikan tangannya buat Tuhan. Terima kasih. Kita masih Tuhan semangat Yesus. memuji Tuhan. Amin. Amin. Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita masih akan sekali lagi memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima Kita kasih ingin mengatakan kalau Tuhan itu ajaib. Amin. Tuhan itu benar-benar ajaib di kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Sama-sama kita katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Sekali lagi. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua percaya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Amin. Boleh sekali lagi tepukkan tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah Tuhan. Haleluya. Amin. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Rencana Tuhan yang terbaik buat hidup. Kau Raja atasku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Jemaat Tuhan bertepuk tangan di atas kepala. Amin. Yesus baik buat kehidupan kita. Amin. Haleluya. Semua say Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau melihat jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Yesus. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau sangat baik buat kehidupan kami Tuhan. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus tercurah di tengah-tengah jemaat Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan. Kami sudah siapkan hati kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, pelindung Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung pun tunduk di hadapan Tuhan, amin. Laut bergelora menyembah nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya Engkau ku kasih, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyembah, menyanyikan lagu dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Amin. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur kami, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, oh haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita sembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya.
jemaat Tuhan pada pagi hari Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau bernyanyi, kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Keluarkan suaramu jemaat Tuhan, Tuhan Yesus hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus lawati kami semua Tuhan. Berapapun kami yang hadir pada saat pagi hari, kami akan percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, supaya mengetahui apa menjadi kekurangan, menjadi beban kehidupan kami Tuhan. Kami akan percaya yang terbaik buat kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan lawati kami semua waktu bantu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memberikan kami bersorak bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, glory bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi jemaat Tuhan semua. Gunung tunduk. Mendengar nama-Mu, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Nyanyi dan bersorakkan sama-sama dari hati kita keluarkan Tuhan. Lakukan pujian buat Tuhan. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang tiada janji kami ucap masih dan Ibu siang iman kita dalam doa firman Tuhan. Janji seperti yang ada pada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab benar sungguh tiada janji seperti yang ada pada Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena janji-janji-Mu yang menghidupkan kami sampai hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Kami bersuka cita di pagi hari ini Tuhan. Satu sukacita dan syukur kami. Sehat dan kuat yang Tuhan beri. Nafas kehidupan yang ada pada kami. Semua oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang hidup. Syukur, nyanyian, pujian kami naikkan saat ini. Terimalah Tuhan, dengar dari tempat-Mu yang maha tinggi. Setiap hati yang bersorak-sorai, mulut yang bernyanyi, tangan yang bertepuk. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Bahkan saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Allahku, hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Memberkati hamba firman-Mu saat ini. Pakai dengan luar biasa, hikmat Tuhan ada dalam hidupnya. Ya Tuhan Allahku, bahkan setiap kami yang hadir, Engkau menjamah hati kami. Setiap firman yang datang Tuhan, itu boleh mengubahkan kami. Berbicara melalui kebenaran firman-Mu.
tegur kami, remukkan kami Tuhan, hancurkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup, terpuji Engkau Allah yang luar biasa. Lawat terus dan pimpin kami, bahkan sebentar jika kami akan memberi korban persembahan. Berkati Tuhan Yesus. Terima kasih jika kami boleh ambil bagian di tempat ini untuk melayani Engkau melalui korban persembahan kami. Biarlah semua yang kami kerjakan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan kami teringat jika sebentar sore kami akan mengadakan perayaan Natal Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ada banyak hal rencana-rencana yang telah kami buat, tapi Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Kau berikan sukacita bagi kami semua. Kau berikan cuaca yang baik Tuhan. Semuanya ada dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang perkasa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan untuk duduk. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Yang bertugas saya persilakan. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tanganku hanya pegang. Tapi terang bagiku, tapi terang bagiku ini tangan yang pegang. Haleluya. Beri pujian buat Tuhan Yesus. Mari kita langsung Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab. Kita mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini tentang berita Natal.
Matius pasalnya yang kedua. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ibadah kita hari ini SJS 1 jam saja sebenarnya, saudara. Tapi kita mau mengalir bersama ketentuan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita cuma mau bicara hari ini pendek, hanya tentang orang Majus hari ini. Oke, saya baca ayat 1 dan ayat 2. Saudara bisa perhatikan dan buka hati dengar kebenaran ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab terjemahan bahasa Inggris menulis bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang bijaksana. Wise men. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita hari ini membuka hati untuk diajar tentang kebijaksanaan orang Majus untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena ini tentang orang Majus, maka saya mau katakan dalam hal ini orang Majus itu bukanlah orang Yahudi, tidak pernah mengenal agama, tidak ada konteksnya dengan Taurat yang menceritakan Tuhan, tapi hari ini kita menjadikan mereka adalah pembelajaran bagi iman kita. Haleluya. Nah, pertama yang harus kita pahami adalah orang Majus itu tidak disebut 3 orang, mereka hanya disebut orang Majus, berarti mereka adalah satu kelompok orang yang melakukan perjalanan yang jauh untuk satu tujuan. Dalam hal ini adalah untuk mencari apa yang ditunjuk oleh pengetahuan mereka tentang ilmu perbintangan itu, bahwa ada seorang raja yang baru lahir. Jadi tidak disebut 3 orang karena sebuah perjalanan jauh ini memerlukan bekal, memerlukan keledai, ontah untuk perjalanan jauh, dan bekal itu hanya diurus oleh 3 orang, tapi banyak orang. Tetapi yang disebut 3 adalah 3 bentuk persembahan. Dari mana mereka? Dari timur. Timurnya sebelah mana? Negara mana? Kalau Alkitab nggak kasih tahu, tidak perlu tahu. Kalau ada orang bilang dari sekitar Iran, Irak sekarang, ya itu tafsiran. Bapak Ibu, itu tidak terjadi persoalan. Yang jadi persoalan penting adalah faktanya ada orang-orang yang bukan karena petunjuk Taurat mereka mau datang menyembah Tuhan. Haleluya. Itu fakta yang paling penting. Nah, yang kedua adalah orang-orang ini, para Majus ini sangat berbeda, kontras jauh hidup mereka dengan satu kelompok lain yang diizinkan Allah untuk melihat bayi Yesus. Karena ada 2 kelompok, selain orang Majus, kelompok yang lain adalah para gembala. Para Majus dan para gembala adalah 2 kelompok orang yang sangat berbeda, sangat kontras. Perhatikan kekontrasannya. Orang-orang Majus ini terkenal dengan orang-orang yang pintar. Sementara para gembala hanya orang-orang kecil. Orang-orang Majus dari persembahannya mereka terkenal sebagai orang-orang yang kaya. Para gembala mereka adalah orang-orang sederhana bahkan miskin. Kenapa? Dilihat dari pekerjaan. Pekerjaan gembala adalah pekerjaan paling rendah pada zaman itu. Nah, seterusnya orang-orang Majus ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka bukan orang Yahudi. Tetapi para gembala adalah orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, 2 kelompok yang berbeda ini, kalau kita nggak perhatikan dengan seksama, jadi cerita biasa. Tapi coba kita perhatikan bahwa kenapa Allah memberi 2 kelompok berbeda dalam satu kesempatan yang sama. Yesus yang bayi dijumpai oleh 2 kelompok ini. Artinya apa? Kehadiran Tuhan itu merangkul, merambah kepada seluruh jenis orang, seluruh strata manusia. Tuhan datang bagi setiap orang. Mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau nggak pintar, mau apa saja saudara. Kelahiran Tuhan itu buat hidup kita. Haleluya. Jadi siapa sini yang rasa aku kecil? Engkau mungkin para gembala, keterwakilanmu. Tuhan menerima kita. Dan kita yang diberkati,
Kita mungkin keterwakilan daripada para Majus. Tuhan juga melawat kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kita lihat orang Majus ini datang untuk mencari dan menyembah Tuhan hanya berdasarkan petunjuk bintang. Petunjuk apa? Bintang. Apakah maksudnya ini juga diajarkan Alkitab supaya kita juga percaya kepada hal-hal yang ditunjukkan bintang? Nah, Bapak Ibu, sementara dalam iman kita itu tidak menyetujui apa yang namanya horoskop dan ilmu-ilmu tafsir tentang masa depan melalui petunjuk-petunjuk dari bintang. Orang Kristen tidak sangat mempercayai itu. Orang Kristen tidak pernah percaya pintu yang menghadap utara lebih diberkati dari pintu yang menghadap selatan. Orang Kristen nggak percaya itu. Orang Kristen hanya percaya satu. Kalau Tuhan buka jalan, tidak ada yang tutup jalan. Kalau Tuhan tutup jalan, biarlah setan sapa mau buka, tidak bisa kebuka. Jadi kita percaya Tuhan yang atur. Tapi saudara ingat, dalam ilmu perbintangan ada dua hal. Pertama, astronomi dan kedua astrologi, saudara. Astron itu artinya bintang. Logi itu logos. Logos itu perkataan. Saudara, firman ini logos. Logos yang menjadi rema. Perkataan jadi rema. Jadi kalau astrologi itu adalah perkataan atau sesuatu yang dinyatakan berdasarkan petunjuk bintang. Tetapi kalau astronomi, astron bintang, nomi itu nomos, nomi itu ilmu, nomi itu hukum. Kenapa? Begini, secara hukum bumi adalah planet matahari. Secara hukum bintang itu adalah planet bumi. Maaf kalau saya salah, benar nggak? Artinya bumi planet matahari, bumi yang mengidar matahari. Kalau bintang mengidari bumi, saudara. Yang mengidar matahari dua, bulan dan bumi, saudara. Nah itu hukum yang nggak bisa dirubah. Saudara, jalur Katulistiwa itu membelah salah satu adalah negara kita, saudara. Itu sebabnya kita nggak ada musim salju. Itu hukum tata surya, hukum antariksa yang Tuhan sudah tetapkan. Dan itu adalah ilmu astronomi, Bapak Ibu Saudara. Petunjuk yang diberitakan oleh Allah melalui orang Majus adalah ilmu yang mereka pikir ini rumus yang normali. Tapi kenapa ada sesuatu yang beredar? Satu bintang yang aneh. Bintang yang bisa jalan, bintang yang bisa berhenti. Saudara, kalau saudara naik mobil, saudara lihat ke bintang. Bintang seperti berjalan, bintangnya nggak bergerak. Kita yang bergerak. Tapi ini bintangnya yang bergerak. Saudara perhatikan dengan baik. Bahwa ketika bintang itu berhenti, kata berhenti. Berarti dia tadi melakukan pergerakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentang hal ini apa yang kita mau belajar dari sini? Gini, ada hal petunjuk-petunjuk yang Tuhan bisa berikan kepada kita melalui alam sekitar. Haleluya. Ada, saudara. Ada orang yang disadarkan. Siapa yang khotbah kemarin? Oh, kemarin yang khotbah. Waktu gunung meletus, baru orang mencari Tuhan. Ada banyak orang yang ditegur Tuhan, kadang-kala tidak melalui dengan firman atau dengan perkataan, tapi dengan musibah, dengan keadaan. Ya, saudara bisa tahu. Saudara mungkin sudah ditegur Tuhan dari perasaan, tapi saudara masih keras hati. Tiba-tiba saudara dapat celaka. Ini sebuah pembelajaran buat hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ingat ada satu petunjuk-petunjuk yang kadang Tuhan tunjukkan kepada kita. Petrus aja ditunjukin kesalahannya hanya dengan kokokan ayam. Saudara, saudara, dia sadar, oh Tuhan, aku sudah berdosa banget kepada ini. Nah, orang-orang Majus ini ilmunya dipakai untuk menemukan sesuatu yang disebut raja. Ingat, sebentar saya kasih tahu. Mereka tidak kemudian memungkiri pengetahuan mereka tentang raja yang nunjukin bintang. Sekalipun tidak ada potensi melihat orang ini adalah sebagai raja. Itu yang berikut kita belajar dari orang Majus. Apa yang kemudian yang kita pelajari? Orang Majus itu tidak mengerti firman Tuhan. Haleluya. Kalau saya nggak baca Alkitab, karena ini sudah tahu. Maka dari itu kata Alkitab, orang Majus itu bertanya, di manakah raja yang baru lahir itu, saudara? Jadi dia bertanya-tanya. Waktu dia tanya di manakah raja yang baru lahir itu tidak dimaksudkan begini. Waktu dia tanya Herodes, saya juga mendapat pemahaman begini. Ketika orang Majus sangat bisa bertemu Herodes, berarti orang Majus itu bukan orang sembarangan. Haleluya.
Dia bisa ketemu. Lalu dia bertanya, di manakah raja yang baru lahir itu? Waktu dia bertanya begitu, saudara dengar baik. Itu tidak dia tujukan kepada satu ilmu lain. Karena ada ilmu yang menunjuk ada raja baru. Yaitu apa? Taurat. Yang sudah diketahui oleh para ahli Taurat. Para imam. Waktu dia tanya begitu, dia hanya bilang, di manakah raja yang baru lahir itu? Menurut ilmu dia, menurut pengetahuan dia. Tetapi kemudian Herodes bertanya-tanya kembali, meneguhkan pernyataan apakah betul ada raja yang baru. Jadi para Majus ini bukan mengerti firman, tapi mau cari tahu. Mereka tidak mendalami, mereka tidak tahu banyak. Tapi mereka pengen mencari siapa raja yang baru lahir itu. Lalu orang-orang Yahudi para imam bilang, oh betul menurut kami ada apa? Raja yang baru. Karena apa? Alkitab bilang apa? Mereka sebut karena tertulis di kitab para nabi, hai engkau Bethlehem, sekalipun terkecil daripadamu akan tampil seorang pembesar, seorang raja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembelajarannya sini adalah apa? Kekuatan kekristenan terletak pada kekuatan mencari Tuhan yang sungguh-sungguh. Itu kekuatan. Kenapa Om bilang begitu? Kita belajar kan dari orang Majus. Orang Majus, dia tidak mengerti tentang apakah raja yang baru itu Yesus atau Yesus atau siapa. Tapi kenapa? Tapi kenapa dia bisa ketemu Tuhan? Karena dia punya kerinduan mencari. Haleluya. Kerinduan mencari Tuhan. Saudara, biar ilmu teologi kita sampai ke langit. Tapi kalau kita nggak ada kualitas mencari Tuhan, nol kita. Tapi waktu kita punya upaya mencari Tuhan, saudara, engkau sedang ditambahin ilmu Tuhan dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, sekalipun saudara nggak sekolah teologi seperti saya, tapi kerinduan saudara harus melebihi kerinduan saya mencari Tuhan. Itu kita punya perlombaan. Amin. Saya pernah punya jemaat, saudara, waktu saya masih di Manado. Punya gelar tamatan sekolah Alkitab. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa dia kemudian marah-marah? Karena dia nggak dapat jatah apapun. Dia nggak pernah gereja. Satu kali rapat gereja dia berdiri. Saya nggak suka sama gembala. Gembala nggak pernah ngasih. Gembala datang ke rumah nggak bilang saya harus gereja. Saudara, panggilan untuk cari Tuhan itu harus dari hati kita. Bukan dari siapa-siapa. Amin. Saudara, jadi ilmu yang kita dapat tidak diimbangi dengan kemampuan mencari Tuhan. Kita nggak dapat menemukan kebenaran itu. Lihat orang Majus bisa menemukan Tuhan. Dan mereka pulang dengan sukacita Tuhan. Karena apa? Karena kekuatan mereka terletak pada kemampuan, kesukaan mencari Tuhan. Jadi siapapun saudara, dengan kemampuan berteologi saudara, saudara harus lebih hebat mencari Tuhan. Karena saya bilang, biar ilmu kita tinggi. Oh ya, orang para Majus, para imam-imam. Apakah mereka mencari Tuhan? Enggak. Mereka tahu. Herodes bertanya, oh ya betul. Di Alkitab ada bilang, di Taurat ada bilang bahwa akan lahir raja yang baru. Tapi mereka mencari, tidak cari saudara. Jadi yang terpenting dalam kekristenan, kita belajar dari para Majus ini. Kita cari Tuhan lebih besar semangat kita, lebih luar biasa lagi hari-hari ini. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Saudara berdoa, kalau tahun depan Tuhan buka jalan, saya mau tambah sekolah saudara ya. Bukan untuk pamer, bukan untuk bikin YouTube supaya saya dikenal orang, bukan. Tapi ada tanggung jawab buat lebih baik di pelayanan ini ya. Saya sudah tanya-tanya dari tahun lalu, saya tinggal mikir-mikir berapa besar biayanya, karena ini S3 saudara. Saya sedang bergumul saudara ya. Untuk apa? Untuk pelayanan. Untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kekuatan itu tidak menolong kalau saya tidak lebih serius dari sekarang untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Jadi itu intinya. Saudara, sekali lagi saya bilang, hebatnya saudara dalam Tuhan adalah kemampuan hati saudara melekat dengan Tuhan. Amin. Itu yang kita bilang. Yang ketiga adalah kemudian mereka menemukan Yesus. Dan Alkitab bilang mereka menemukannya di rumah. Ingat kenapa orang Majus tidak ketemu dengan para gembala dalam satu perjumpaan dengan Yesus. Kata Alkitab para gembala bertemu Yesus. Waktu Yesus masih di mana? Di palungan. Berarti itu masih di kandang. Jadi waktu dia dilahirkan di kandang, kemudian itu dia dipindahkan ke rumah. Nah mungkin ini penafsiran adalah
Para Majus ketemu para gembala karena mereka ada di dua posisi yang berbeda. Para gembala di kandang, tapi orang Majus ada di rumah. Oke, itu hanya sekedar keterangan. Tapi yang paling penting adalah apa reaksi orang Majus ini waktu ketemu Tuhan. Anda lihat kebijaksanaan yang dimiliki oleh orang Majus ini ditunjukkan kepada kita. Alkitab bilang, ini aja ayat 2. Ayat 2, ayat 9, 11 boleh kita baca, tapi ini ayat 2. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa? Menyembah dia. Ini yang paling penting. Halo? Ini yang paling penting. Mau di kandang, mau di rumah, mau di mana. Saya kasih keterangan itu untuk bilang begini. Tempat tidak terlalu lebih penting daripada cara hidup kita. Cara menyembah kita. Boleh bilang amin? Boleh bilang amin saudara? Tempat itu tidak terlalu penting. Karena jauh lebih penting dari tempat. Bukan gak penting. Tempat kita bagus penting. Haleluya. Suara mic kita bagus penting. Tempat kita bagus penting. Tapi tidak lebih penting daripada menyembah Tuhan. Ketemu di kandang para gembala menyembah. Ketemu di rumah para Majus menyembah. Menyembah adalah yang paling penting. Mungkin ayat berapa itu? Ayat 11? Coba ayat 11. Kita baca. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud. Perhatikan. Sujud apa? Menyembah siapa? Menyembah siapa? Dia menyembah Yesus. Berapa orang yang disembah? Satu. Berapa orang yang di dalam rumah itu? Lebih dari satu. Minimal ada Maria. Kasih ini. Kalau ada Yusuf, ada Yusuf. Tapi dengar, orang Majus datang menyembah pokok yang benar. Siapa yang disembah? Yesus. Tidak boleh menyembah yang lain selain Yesus. Sekalipun Maria dipinjam rahimnya menjadi saluran juru selamat datang. Dia nggak layak untuk dapat penyembahan. Perhatikan ini. Selain menyembah Tuhan, itu disebut menyembah berhala. Saudara menghormati selain Tuhan, saudara sudah menempatkan yang lain. Coba lihat orang Majus hanya menyembah siapa yang ditunjuk bintang. Seorang raja yang baru lahir. Mereka datang dengan fokus penyembahan yang benar. Ingat tempat nomor 10. Nomor 1, hatimu datang untuk menyembah Tuhan. Ini saudara berilmu atau tidak. Yang Tuhan lihat ketika engkau ada di rumah Tuhan adalah apakah engkau menyembah Tuhan dengan benar. Atau apakah engkau cuma datang panjar muka. Datang sekedar memenuhi hari Minggu Anda di gereja. Atau datang sebagai penyembah. Itu paling penting. Haleluya. Amin saudara. Jadi mari kita mengelola hidup kita. Itu kebijaksanaan sekarang yang kita harus bangun adalah. Karena bijaksana itu ada 2 dalam kamus. Saya suka yang bagian B adalah begini. Kepandaian, kemampuan untuk menempatkan diri dalam satu persoalan, satu situasi, satu keadaan. Maka bijaksana itu adalah begini. Kalau kita mengalah padahal kita benar, itu juga bijaksana. Orang kalau minta maaf waktu dia salah, itu orang jujur namanya. Orang minta maaf dia nggak tahu dia salah atau benar. Itu orang hebat. Tapi orang yang tahu dia benar, tapi dia tetap minta maaf, itu namanya suami. Ini contekan saya menonton TikTok. Ada itu dari agama apa dia? Itu pandita itu, bukan hina. Dia kasih tahu begitu. Itu bijaksana. Kadang kita harus bijaksana, mengalah untuk sebuah kebaikan, jalan terus. Makanya Alkitab juga bilang, janganlah kamu terlalu saleh. Saleh benar enggak? Ayub dilihat Tuhan karena saleh. Nuh dilihat Tuhan, saleh itu gini. Lo ini gua punya jalan, lo nyebrang gua lindas lo. Benar enggak? Benar kita, tapi lu orang. Ada hukuman. Kenapa kita harus mengalah? Itu sebagai tindakan kebijaksanaan kita. Untuk apa? Menempatkan keadaan yang lebih baik terjadi. Untuk kita lebih mengalah. Itu salah satu bijaksana. Kondisi ini aduh runcing banget. Tapi saya mesti tidak bijaksana. Supaya apa? Keadaan jauh lebih baik. Kalau saudara tahu. Ini benar. Tapi benar mau menghancurkan banyak orang. Menghancurkan salah satu persekutuan. Saudara dengar baik. Saudara kurang bijaksana. Belajar sama hari ini. Sama
orang Majus. Itu salah satu pengertian bijaksana. Jadi bijaksana adalah satu kemampuan kita membawa hidup, menempatkan poin terpenting yang harus kita lakukan. Kalau apa yang ditunjukin oleh bintang dia disembah, itulah yang harus disembah. Kalau saudara datang di gereja ini, nggak perlu menyembah pendeta. Karena pendetamu tidak sehebat banyak pendeta di luar. Amin. Karena kalau ketemu pun orang yang pendeta nomor 1, kalau Anda di gereja itu nggak perlu menyembah pendeta. Sembah apa yang ditunjukin, ilmumu tentang siapa yang patut disembah. Dan Alkitab sudah bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada yang diberikan selain kepada Yesus, yang kepadanya segala kuasa di sorga, di bumi dan di bumi bertukuk lutut. Dia saja yang patut disembah. Boleh bilang amin? Oke, jadi itulah yang diajarkan kepada kita. Lalu kemudian mereka itu yang terakhir membawa persembahan. Saudara bawa persembahan? Saudara suka bawa persembahan? Orang-orang hebat, orang-orang yang mulai menempatkan dirinya di bawah orang lain untuk menghargai yang lain lebih penting dari dia. Itu salah satu bijaksana, saudara. Mudah-mudahan tema Natal kita menjadi kekuatan dan menjadi roh GPD Obaja di tahun 2025. Apa itu? Padahal tema ini adalah tema supaya gereja berbalik ke dasar lagi. Tapi nggak apa-apa Tuhan. Waktu ngomong-ngomong, aduh saya doa apa? Tuh, saya bicara sederhana apa? Tentang unity, tentang persatuan. Orang lain sudah tentang membangun, kita masih ngurusin persatuan. Jangan berantem. Tapi saya beritahu, ini fondasi untuk pertumbuhan lebih ke atas. Ini fondasi saudara. Dan kadang kita menempatkan diri tidak bijaksana untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ini dia. Orang-orang yang bijaksana membawa persembahan kepada Tuhan. Saya beritahu sama saudara, mau jadi orang hebat, mulailah dari membawa persembahan. Saya senang Alkitab ini menulis orang-orang Majus membawa persembahan. Dari kata sembah, artinya mereka tuh memberi untuk sebuah pengagungan kepada siapa yang menerima persembahan itu. Itu kata persembahan. Amin. Haleluya. Seperti seorang yang menyembah berhala lalu membakar-bakar satu supaya apa? Menyenangkan siapa yang disembah. Saudara, itu persembahan. Makanya orang untuk menyembah Tuhan, apapun yang dilakukan, Tuhan itu harus menjadi objek untuk disenangkan dalam penyembahannya kepada Tuhan. Dari kata persembahan, penyembahan. Persembahan, kalau saudara memberi, saudara, kita tahu siapa yang harus disenangkan. Boleh bilang amin? Boleh bilang amin? Kalau saudara memberi, saudara harus tahu siapa yang patut disenangkan. Pertama, kita menyenangkan Tuhan karena kita bisa bikin orang lain tersenyum dengan persembahan kita, dengan pemberian kita. Boleh bilang haleluya? Haleluya saudara. Kita melakukan itu bukan karena supaya saya mendapat kembalian dari apa yang saya buat. Itu saya lakukan sebagai bagian yang Tuhan percayakan menjadi orang-orang yang diberkati untuk memberkati banyak orang. Dan orang Majus ini menunjukkan mereka memberi persembahan karena mereka diberkati. Para gembala memberi persembahan apa? Ada ditulis di Alkitab? Tidak ada. Tapi apakah mereka datang tanpa persembahan ditolak Tuhan? Tidak. Makanya bergereja itu bukan ukuran berapa yang Anda mau beri. Atau saya nggak gereja karena saya nggak ada persembahan. Dengar, kalau engkau nggak punya nominal jadi persembahan, Anda punya hati yang tulus menyembah Tuhan di gereja. Itu paling penting. Makanya keterwujudan dua pihak ini, keterwakilan dari orang Kristen. Karena saya pernah bilang, saya belum ada persembahan, belum gereja dulu. Nggak usah, saudara. Saudara datang, ingat hidupmu, tubuhmu ada persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kenapa Tuhan bilang tubuhmu? Tubuhmu itu harus ada di gereja. Persembahan. Kalau cuma di rumah nonton khotbah, belum persembahan itu. Haleluya. Makanya coba kalau ini Alkitab tidak ada. Orang Kristen tinggal di rumah dan nonton khotbah aja di rumah. Tapi Tuhan bilang jangan tinggalkan persekutuan. Artinya Tuhan suka orang Kristen bersekutu.
Karena orang Kristen itu diajar untuk diteguhkan, dikuatkan lewat persekutuan. Dia itu kuat kalau sendiri karena nggak ada godaan. Dia kuat sendiri karena nggak ada yang singgung dia. Dia kuat sendiri karena nggak ada yang ngulik-ngulik dia, saudara. Tapi coba kalau persekutuan, kalau banyak orang, ada yang sentimen, ada yang marah, ada yang ngulik dia, ada yang singgung dia. Tapi di sinilah dia dilatih. Di sinilah dia ditempa dengan apa? Persekutuan. Gitu Tuhan mau. Dan orang-orang yang terus bertanam persekutuan, sekalipun disinggung, dihina sama temannya, saudara. Enggak dipertudingkan pendeta. Dengar, dia datang karena ada bintang yang nunjukin siapa yang harus engkau sembah di gereja. Engkau datang sama kepada Tuhan. Boleh bilang amin? Jadi Anda bukan tidak punya persembahan, saudara punya. Apapun saudara jadikan persembahan. Tapi kalau tidak ada nominal, ingat hatimu dan tubuhmu adalah sebuah persembahan bagi Tuhan. Dan saya percaya itu engkau kerjakan, engkaulah orang-orang yang berhikmat sebenarnya. Engkaulah orang-orang yang bijaksana sebenarnya. Yang Tuhan sedang lihat dari tempat tinggi. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Para pemusik ada di tempat. Ada, maju ke depan. Oke. Ada emas, ada kemenyan dan ada apa? Ada mur, ada emas, ada kemenyan, dan ada mur. Emas itu sebuah persembahan raja, saudara. Kemenyan itu sebuah persembahan pelayanan, saudara. Sebagai dupa harum-haruman kepada Tuhan. Kalau kita belajar tabernakel. Dan ada mur. Mur itu kalau dibakar harum dia, saudara. Tapi kalau dicicip, ya pahit banget dia, saudara. Bawa hidup saudara. Mungkin hidup saudara jalani, aduh pahit banget ini. Aduh keluarga saya lagi, aduh Tuhan. Tapi dengar, di mezbah Tuhan, kepahitanmu akan naik. Menjadi sebuah keharuman bagi Tuhan. Maksudnya apa? Gini, waktu engkau punya persoalan yang besar, datang sama Tuhan. Datang, ini hidupku Tuhan. Tuhan tuh paling senang. Waktu engkau datang, engkau jadikan dia tempat engkau mencurahkan hidup hati. Tuhan senang sekali. Wah dia masih percaya sama saya. Itu menjadi dupa bagi Tuhan. Kalau hidupmu telah menaik kepada Tuhan, menjadi sebuah harum-haruman bagi Tuhan, Tuhan akan pulihkan hidup kita. Haleluya. Lagu sebelum masuk firman Tuhan. Lagu sebelum masuk firman Tuhan tadi. Apa itu ya? Ya. Yang sebelum masuk firman Tuhan. Saudara yang mau dibantu doa boleh persiapkan hati, bisa datang ke depan. Mungkin sedang diajar supaya kita lebih bijaksana. Bijaksana gak perlu dengan teologi yang tinggi, tapi kesetiaan yang tinggi. Datang ke hadirat Tuhan tidak perlu bawa yang paling banyak, tapi minimal kau bawa hidup dan bawa hati. Itu kebijaksanaan yang diajarkan oleh Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Tak berhenti menyembah-Mu. Katakan nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung
mau dibantu doa secara khusus, datang ke depan. Ada yang mengembalikan mic Tuhan yang mendoakan mau ke depan. Yesusku, Engkau penyelamatku Tuhan, dan tiada yang seperti-Mu. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang sama dan menyamai-Mu. Itu sebabnya kami datang untuk menjadi pemuji, penyembah, pengagung Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pakai tangan hamba memberkati mereka yang datang. Dan inilah berkat atas kemurahan, kebaikan, jalan. Setiap langkah hidup untuk menjadikan kau berarti. Dan diberkati di hari engkau, keluarga, rumah tangga. Diberkati. Apa yang pada tanganmu berhasil, nama Tuhan ditinggikan dalam hidup. Jadilah anak muda yang luar biasa. Di dalam Tuhan engkau buat jaya dan melahirkan yang besar, yang kau rancangkan, yang dunia gak bisa beri. Tuhan beri bagimu. Janjinya ya dan amin. Menjadi kau bintang, menjadikan engkau yang dan diberkati. Terima janji dalam nama Yesus. Haleluya. Yang ajaib, nama Tuhan yang besar. Haleluya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada. Tiada janji. Tiada janji seperti layak tangan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ada petunjuk tentang Engkau. Dan firman-Mu bergema setiap waktu melalui mimbar-mimbar gereja dan teristimewa di tempat ini. Dan kami umat-umat Tuhan, firman-Mu adalah bintang bagi kami yang menuntun kami bertemu juru selamat kami. Dan kami ingin kami diajar untuk kami lebih Tuhan berhikmat. Diajar untuk bijaksana kami Tuhan. Menempatkan mana yang terpenting dari hal-hal manapun Tuhan. Kami tahu ketika Kau memanggil kami dipanggil supaya kami menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak ada yang lain yang patut disembah dan dimuliakan dan tinggikan. Kami datang untuk dapat memberikan apa yang dapat kami beri, karena kami tahu setiap persembahan akan menjadi berarti bagi Allah ketika lahir dari hati kami, lahir dari ketulusan kami melakukannya. Dan kami percaya Tuhan membalaskan berkat berlimpah bagi kehidupan kami. Kami mau ada di rumah Tuhan, di tempat di mana kami harus patut menyembah Engkau dengan benar Tuhan. Dan Engkau berkati gereja kami Tuhan, menjadi tempat di mana kami datang bertemu dengan penjunan kami Tuhan, dengan junjungan kami Bapa. Dan kami mau kami diberkati dalam hidup kami, yang menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan setiap telinga yang mendengar firman Allah hari ini, siapapun, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kekuatan Tuhan melanda mereka Bapa, memberkati umat-umat Tuhan yang tidak sempat hadir. Ulurkan tangan-Mu, lawat mereka dengan cinta-Mu. Datangkan sebentar kami untuk bersama-sama berhimpun dalam merayakan Natal kami Tuhan, GPD Obaja. Bukan untuk kami, bukan untuk kemuliaan kami, tapi untuk Tuhan. Dan untuk jiwa-jiwa baru yang Tuhan akan datangkan di tempat ini, karena kami mau mengatur mesbah penyembahan kami menurut cara Tuhan yang benar. Supaya setiap bakaran di atas mesbah kami, asapnya naik menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan Tuhan, yang terbakar dari gereja ini Tuhan, yang lahir dari gereja ini. Dan kami ada di sini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, menopang ini Tuhan mesbah. Dan nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang ditinggikan. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Kami yang hadir akan pulang bawa berkat Tuhan.
Kami yang akan pulang mengalami kekuatan firman setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Bapa di sorga. Ini ucapan syukur doa kami, memberkati semua yang ambil bagian melayani Tuhan di altar ini. Dan kami percaya namamu dimuliakan, diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, akhiri ibadah ini. Serahkan langkah pulang jemaat Tuhan jauh dekat kaki berkendaraan Tuhan. Sama menjadi penolong mereka. Dan kami angkat tangan dan hati kami di depan Tuhan. Umat-umatku, pulang dan bawalah berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang terus setia. Sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dimuliakan namamu Yesus. Haleluya.